شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Hewan-hewan dalam Islam dibagi menjadi dua kategori. Ada hewan yang halal untuk dimakan dan ditunggangi, dipakai jasanya. Dan ada hewan yang haram, baik dikonsumsi ataupun ditunggangi ataupun dipelihara. Kalau yang pertama bisa dipelihara juga. Tentu yang dihalalkan oleh Sang Pencipta Allah selalu lebih banyak daripada yang diharamkan, selalu lebih banyak. Sebagaimana juga kebaikan dan nikmat Allah selalu lebih banyak daripada cobaannya. Sepanjang tahun kita lebih banyak sehat daripada sakit. Sepanjang hari kita lebih banyak kenyang daripada lapar. Sepanjang hari lebih banyak kita segar daripada kita capek, dan seterusnya. Hewan-hewan ini yang dihalalkan oleh Sang Pencipta Allah banyak sekali jumlahnya, dan tidak pernah ada campur tangan manusia di apapun yang berhubungan dengan hewan ini. Kita tahu lautan dan sungai di bola bumi ini adalah 5 kali lipat dari daratan. 5 kali lipat dari daratan. Jadi daratan yang kita huni sekarang ini adalah 1/5 dari lautan. Dan seluruh yang di air di lautan hewannya halal. Seluruh yang di air halal. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih tentang lautan dan sungai, hillun maitatuhu tahurun ma'uh. Suci bangkainya dan juga suci airnya. Jadi kalau ada ikan mati atau apapun hewan air, halal dimakan. Hal-hal yang dilarang dari hewan darat seperti taring misalnya tidak berlaku pada hewan air. Mau ikan paus, mau ikan hiu, pokoknya halal yang di air. Intinya itu penyampaian baginda Nabi SAW. Ditambah lagi plus, kita tahu tadi kalau lautan itu adalah 1/5 kali lipat dari daratan, berarti otomatis penghuni lautan lebih banyak daripada penghuni daratan, itu pasti. Karena 5 kali lipat lebih luas. Dan kita temukan ada banyak jutaan space di lautan. Dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar, dari segala macam bentuk, cumi, gurita, udang, apalah ya, segala macam hewan yang ada di air, semuanya halal. Ditambah lagi hewan-hewan darat yang dihalalkan. Berarti memang yang dihalalkan jauh lebih banyak. Seperti misalnya semua hewan yang disebut dengan istilah ternak. Dan kita tahu dalam salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Quran namanya surah Al-An'am. Al-An'am artinya hewan-hewan ternak. Yang halal dimakan dagingnya boleh diternak. Kambing, sapi, unta, kuda, kelinci, ayam, halal semuanya. Halal dimakan, halal dipelihara, halal ditransaksikan. Tinggal yang haram saja, yang haram lingkupnya lebih kecil, dibatasi oleh Nabi SAW. Yang halal juga tambah ya, hewan udara dari burung-burung, banyak yang halal. Selama burung itu tidak menyerang, tidak menjadikan cengkeramannya sebagai cara untuk menyerang, atau menyerang dengan pelatuknya secara khusus gitu kan, seperti burung elang misalnya, burung gagak, atau mungkin burung-burung yang bertaring seperti kelelawar misalnya, ini semua hukumnya haram. Selain daripada itu seperti merpati atau burung apalah ya, semuanya halal. Jadi hewan lautan semuanya halal, hewan darat dibatasi yang tidak bertaring ya, bukan hewan buas. Kemudian juga hewan udara juga seperti itu halal, selama dia tidak menyerang dengan cengkeramannya atau menyerang dengan pelatuknya. Pelatuk hanya dipakai untuk makan saja biasa. Maka itu halal. Hewan yang haram sempit sekali. Kata Nabi SAW, diharamkan buat kalian di hari Khaybar semua hewan-hewan yang bertaring, dari hewan daratan dan hewan udara, serta yang mencengkram, memiliki kuku yang mencengkram, menyerang dengan cengkramannya. Kita tahu seperti harimau, singa, kucing, ya, ular, semua bertaring.
Ini semua diharamkan, dan termasuk masuk dalam haram adalah hewan-hewan yang disuruh bunuh oleh Nabi SAW. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya ada 5 hewan harus dibunuh dalam kondisi lagi tenang atau dalam peperangan. Di medan perang pun kita kalau dapat hewan-hewan ini disuruh bunuh. Dalam kondisi tenang pun boleh dibunuh. Dan dibatasi cuma 5 saja. Hadis Nabi SAW, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1198, khamsun fawasikhu tuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 macam hewan fasik. Fasik artinya kalau di manusia itu buruk. Manusia kalau bobrok, selalu melanggar sana, melanggar sini, punya masalah, maka dinamakan fasik. Di hewan juga ada yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Kita tahu tidak boleh membunuh hewan di wilayah haram, ya. Sudah tahu belum hukumnya nih? Di sekitar Ka'bah, di sekitar wilayah haram, Makkah, Madinah, Aqsa, nggak boleh bunuh hewannya. Apa saja hewan nggak boleh dibunuh. Seperti burung merpati, apa saja nggak boleh berburu di situ. Pokoknya wilayah haram nggak boleh. Kecuali 5 hewan ini. Ada 5 hewan boleh dibunuh di wilayah halal, kayak kita di Indonesia ini, wilayah tidak masuk dalam yang Allah haramkan. Dan wilayah yang Allah haramkan, Mekah, Madinah, dan Aqsa. Yang pertama ular. Yang kedua burung gagak yang putih punggungnya dan perutnya, memiliki 2 warna. Yang ketiga tikus. Yang keempat anjing buas. Dan yang kelima adalah burung Raja Wali. Hadisnya hadis sahih menjelaskan masalah itu. Ditambahkan oleh para ulama dengan yang keenam adalah cicak. Karena cicak diharamkan untuk dimakan. Dan ada hadis yang lain menyebutkan kalau membunuhnya mendapatkan 100 pahala. Sampai Aisyah radhiyallahu anha punya cambuk khusus untuk mencambuk cicak. Dan ulama membahas panjang lebar dalam masalah hikmah hadis. Dan mencambuk cicak itu, kalau orang mencambuk sekali terus mati, maka dapat 100 pahala. Kalau cambuk 2 kali baru mati, maka dapat sekian pahala. Karena memang tetap berlaku hadis Nabi SAW, kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Tetap tidak boleh dibakar. Misalnya kita tangkap tikus, tikus boleh dibunuh, tapi nggak boleh dibakar. Gitu kan? Ini poin pertama berhubungan dengan masalah hewan, jenis-jenis hewan yang telah dihalalkan, baik itu dagingnya, ya, nilainya, transaksinya, kemudian juga di ternak. Di air semuanya boleh, di darat dikecualikan saja tadi 5 hewan, dan sifatnya yang umum semua bertaring. Kemudian juga hewan udara sudah kita sebutkan yang tidak mencengkram.